Nah, ini dia. Ini untuk muatan lokal dari Peraturan Gubernur Aceh nomor 7 tahun 2022. Kurikulum muatan lokal Aceh pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Berarti SMA SMK ya. Nah, kalau di daerah kan diatur oleh wali kota atau bupati. Tapi boleh jadi pedoman, ini nggak ada masalah saya pikir. Nah, ini dia. Kita ambil langsung ke bawah. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Semester 1 Akidah Akhlak dan Budi Pekerti. Sama semester 2. Kemudian kelas berapa ini? 11 Al-Quran dan Hadis. Nih. Fikih, ada fikih rupanya. Kemudian kelas 12 itu SKI dan Bahasa Arab. Kita boleh ambil ini karena kita kan syariat Islam gitu ya, silakan untuk mengadopsi apa yang disampaikan oleh SK Gubernur ini. Ini SMK juga sama. Nah, ini dia. Ini mapel di SMK. Ini SMK. Oke. Ya, saya ulangi, di sini yang ada 5: Akidah Akhlak dan Budi Pekerti, Al-Quran dan Hadis, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI, dan Bahasa Arab, gitu ya. Kalau kita mungkin di Bahasa Arab ya saja ya, mungkinnya lebih cocok ya. Oke. Oke. Oke, saya lanjutkan. Ya. Mengenai seni budaya. Ya. Kita ada 4 jenisnya. Ya. Apakah memang harus secara Afrika atau boleh yang lain dengan Afrika? Seni budaya. Ada 4. Ya. Seni musik, rupa, teater, dan tari. Tadi kan sekolah minimal boleh 1. Apakah hanya untuk para pendeta itu atau boleh selain itu, Pak? Contohnya bela diri. Bela diri. Bela diri bukan seni budaya. Bela diri masuk ke ekskul, ekstrakurikuler, gitu. Jadi yang wajib itu kan ekskulnya apa? Pramuka wajib. Sisanya silakan yang lain. Boleh bela diri, silat misalnya, seperti yang sudah diterapkan di sini ya, gitu. Apalagi memanah ya, itu olahraga nggak apa-apa. Itu ekskul, Ustaz. Kemudian pilih salah satu ini, artinya kira-kira yang banyak minat anak-anak gitu. Dan nanti bisa dia menjadi semacam ikon sekolah. Contoh seni tari misalnya. Harus ada tari khas daerah itu yang bisa ditonjolkan ke depan. Misalnya mau belajar tari randu pelampuan, sedati dan seterusnya. Gitu. Ya. Nah, ini untuk yang seni budaya. Ada yang hilang di sini, Ustaz. Mapel yang lama kayaknya ada yang hilang ya, keterampilan ya. Keterampilan nggak ada lagi, ya kan? Apalagi ada yang nggak ada lagi sini? IPA ya. IPA IPS nggak ada ya. Nah, gitu, nggak ada lagi memang. Ya? Iya, kelas 1. Kelas 1. Kita lanjut kelas 2. Oke. Kelas 2 sama dengan kelas 1. Apanya? Urutannya. PAI BP, PP, Bahasa Indonesia, Matematik. Nah, ada matematik. Tadi ada matematik kelas 1. Ada juga, sama ya, masih sama. Cuman ditambah jamnya. Tadi 4 jam, sekarang sudah 5 jam. Nah, ini agak berat nih matematik. Ustaz-ustaznya harus belajar lebih apa lagi nih untuk matematika nih. Ya. Supaya lebih dibanyakin jamnya ternyata di kelas 2-nya gitu. Oke ya, lanjut. Nah, ini yang kelas 3. Kelas 3 sampai kelas 5. Ini sama. Nah, disinilah baru muncul IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial.
Nah, tidak ada lagi IPA sendiri, IPS sendiri. Jadi ini mapel sudah terintegrasi di satu mapel, yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Terakhir kelas berapa ini? Oh, kelas 6. Kelas 6 masih ada IPAS-nya, ada PJOK. Nah, ilmu pengetahuan alam sosial 5 jam, sama dengan tadi ya. Sama dengan yang semester kelas 3 dan kelas sampai kelas 5, 3, 4, 5 sama. PJOK sama. Oke. Nah, itu strukturnya. Ini keterangannya yang tadi sudah ya. Nah, Ustadz dan Ustazah, ini ada keterangan di bawahnya. Mata pelajaran bahasa Inggris merupakan mata pelajaran pilihan. Jadi rupanya dia pilihan yang dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan sekolah. Pemerintah daerah melakukan fasilitasi penyelenggaraan mapel bahasa Inggris, misalnya terkait peningkatan kompetensi dan penyediaan pendidik. Artinya kalau guru kurang, ini pemerintah wajib. Ini sekolah negeri normalnya. Kalau sekolah swasta berarti ya sekolah boleh merekrut yang guru bahasa Inggris, yang memang tidak ada guru bahasa Inggris selama ini gitu. Kemudian satuan pendidikan yang belum siap memberikan mata pelajaran bahasa Inggris sebagaimana mata pelajaran pilihan dapat mengintegrasikan kemuatan bahasa Inggris ke dalam mapel lain. Artinya bahasa Inggris itu boleh tidak ada, tapi diintegrasikan dengan mapel lain sehingga kurang jamnya kan gitu ya. Paham ya? Nah, gitu. Tadi kan gini ceritanya. Misal ini bahasa Inggris. Kan 2 jam atau kelas 1 lah tadi. Nah, ini. Bahasa Inggris itu kan di luar jam 8.28. Ya kan? Atau di luar 23 jam per pekan. Kalau ditambah bahasa Inggris dan muatan lokal berarti 27 jam per pekan. Bila memang tidak ada guru bahasa Inggris dan sekolah menyatakan udah komitmen nggak mesti harus diajarkan, nggak ada masalah. Boleh mengintegrasikan bahasa Inggris ini ke pelajaran lain, tapi berarti jamnya kurang, nggak ada. Berarti berapa jamnya? 25. Karena dikurangi 2 bahasa Inggris yang tidak kita hitung. Karena ini pilihan. Apa itu terintegrasi? Terintegrasi adalah mapel bahasa Inggris itu ada di mapel-mapel lain. Nah, gitu. Misalnya pelajaran IPAS tadi, kalau yang udah kelas apa? Ya, kira-kira ada sedikit bahasa Inggrisan lah gitu. Pollination is the process whereby translate pollen grains to the stigma in the carpel, misalnya begitu. Ya kan? Ya kan? Polinasi pada bunga adalah proses transfer kan gitu ya. Terjadinya pembuahan di di bunga to the stigma in the carpel, misalnya begitu. Nah, jadi terintegrasi atau berdiri sendiri, nggak apa-apa. Ini tergantung Ustadz Alhamdi nanti. Sepertinya saran saya Ustadz berdiri sendiri biar mantap bahasa Inggris, ya gitu. Tapi nanti diimbangi muatan lokal bahasa Arab. Saya rasa gitu, ya kan? Bahasa Arab aja. Kelas 1 langsung bahasa Arab. Minimal bisa bahasa Arab dasar dulu ya. Sahrun, rambut, ainun, mata, hujunun, telinga, kan gitu. Jadi yang dasar dulu lah anak-anak kelas 1 itu. Ya Ustaz saja betul saya bilang ya. Kalau salah mohon maaf. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi dasar-dasar dulu itu bahasa Arab muatan lokal, muatan pilihan bahasa Inggris maju terus. Untuk berapa jam? 2 jam per pekan. Tanpa P5. Tanpa ada P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila gitu. Nah, ini udah bisa rancang-rancang nanti untuk semester depan. Oke. Ini nah ini dia. Bagaimana karakteristik kurikulum merdeka jenjang sekolah dasar?
Nah, ini jawaban yang tadi. Mengapa pelajaran IPA dan IPS dijadikan satu pada jenjang SD? Ini jawabannya di bawah. Mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan menjadi satu pada jenjang SD karena anak usia SD cenderung melihat sesuatu secara utuh dan terpadu. Jadi dia tidak memandang satu-satu. Oh, ini IPA, oh ini IPS. Jadi satu kesatuan. Begitu. Nah, kemudian nanti untuk lihat CP-nya ada di CP. Untuk silabus kalau dulu, nanti bedanya ada ya, beda-bedanya. Mengapa IPAS mulai diajarkan di kelas 3? IPAS mulai diajarkan kelas 3 di fase B. Fase A dia tidak, yang tadi kan. Untuk menguatkan kesadaran peserta didik terhadap lingkungan sekitar, baik dari aspek alam maupun sosial. Jadi sudah bisa diidentifikasi dia itu di fase B, yaitu di kelas berapa? Di kelas 3. Nah, di sanalah sudah mulai dia ada tumbuh pemikiran, adanya penguatan kesadarannya untuk bisa membedakan antara lingkungan dengan sosial, begitu kira-kira. Apakah pendekatan lematik masih digunakan? Nah, yang tadi, iya, pendekatan lematik tetap digunakan, namun tidak menjadi suatu kewajiban. Kan tadi sudah saya sampaikan. Boleh secara integrasi, bukan tematik, boleh. Tapi disarankan juga tematik juga oke, boleh gitu. Ya, satuan pendidikan boleh menggunakan pendekatan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Nah, ya, seperti misalnya mau kita adopsi yang tingkat tinggi, yang SMA atau SMP, yang dengan pendekatan apa namanya itu, pendekatan saintifik, silakan. Yang berapa 5M ya? Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengadopsi dan mengkomunikasikan. Boleh. Pakai model saintifik pendekatannya boleh. Atau tematik terpadu boleh, tidak ada masalah. Seperti itu. Nah, jadi ini fleksibel, makanya dikatakan kurikulum merdeka, gitu. Oke, lanjut ya. Mengapa di SD tidak ada mata pelajaran keterampilan yang tadi? Biasa aja ya Ustaz ya. Nah, ini jawabannya. Sudah dia terintegrasi dengan seni budaya. Nah, jadi sudah ada seni budaya, tidak perlu lagi dia ada keterampilan begitu. Kemudian apalagi? Habis diskusi. Bila ada silakan diskusi, kalau tidak ada saya lanjut ke lainnya. Masih banyak panjang ceritanya. Jam berapa? Nah, oke, ya silakan. Ustaz. Bapak sebelumnya Pak ada omongan sedikit ke belakang mengenai penambahan jam penguatan pelajar Pancasila itu Pak. Iya, profil pelajar Pancasila. Maksudnya gimana Pak? Biar nggak gagal paham ya. Iya, baik. Baik ya. Salah satu spesifikasi dari kurikulum merdeka adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi penguatan profil pelajar Pancasila ini dalam bentuk PJBL, Project Based Learning, bukan DL, Discovery Learning, bukan PBL, Problem Based Learning, gitu ya. Bukan model pembelajaran jigsaw, bukan. Kooperatif lainnya, bukan. Debat, bukan. Tapi dalam bentuk project. Nah, mata pelajaran atau kita sebut sebagai P5 itu terintegrasi dengan mapel yang melekat. Contoh, di PAI-BP ada 1 jam ya, betul ya, 1 jam. Ya, 1 jam itu guru mapel PAI-BP, Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti, wajib untuk mengajarkan 1 jam di 1 pekan itu, per pekan, materi proyek profil pelajar Pancasila yang diatur di dalam aturan P5 pada buku panduan. Jadi di sana nanti ada materinya saja, Ustaz dan Ustazah. Misalnya kebinekaan, itu materinya ada. Materi lain misalnya demokrasi, itu diatur di sana. Untuk 1 jam berkaitan dengan mapel agama. Ya gitu. Jadi 1 jam itu si guru agama mengajarkan P5
sesuai dengan materi yang sudah diatur panduan oleh pemerintah pada panduan P5. Ada panduannya, Ustaz. Nah, begitu. Jadi mengatur jamnya suka hati, karena kan cuma 1 jam tadi ya, 1 minggu. Total semua berapa tadi? 4 jam. Kalau agama PAIBP kan 4 jam. 1 jam itu khusus dia mengajar P5 dalam bentuk project, ada aturannya. Kalau ada project berarti ada apa? Produk gitu. Misalnya seperti itu. Nah, contoh lain yang mudah lah saya sampaikan. Misalnya pendidikan agama Islam budi pekerti. Kalau proyeknya itu berkaitan dengan demokrasi, boleh menerapkan Al-Quran surat apa yang berkaitan dengan demokrasi. Dibuat jalur proyeknya. Yang dikatakan proyek berarti dia menghafal gitu ya, ada produknya, dihafal. Atau ditulis dalam bentuk kaligrafi misalnya seperti itu. Nah, jadi ternyata di proyek agama budi pekerti tentang demokrasi itu diajarkanlah P5 bineka, adanya keberagaman. Gitu ya. Kan ada sesungguhnya kami jadikan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Kan gitu ada ya? Ada ya, surat apa itu? Al-Hujurat. Ya. Jadi seperti itu, Ustaz. Ya, itu contoh. Yang lainnya juga sama. Misalnya ada materi di sana bukan kebinekaan, demokrasi. Ya demokrasi, tentang ayat demokrasi. Produknya boleh kaligrafi, masing-masing anak buat. Kan kaligrafi itu berupa produk portofolio yang bisa dijadikan sebagai proyek gitu. Nah, kalau yang lainnya misalnya pendidikan Pancasila. Kalau yang bahasa Indonesia banyak ya. Kebinekaan, cerita, drama, itu udah produk ya. Ya kan? Benar ya? Bahasa Indonesia ada saja, ada puisi, ini banyak nih kalau yang bahasa Indonesia. Ya kan, cerita jin apa namanya itu, surat yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Cerita datang di kota Parsi, ada pedagang, nggak ada rumah kan gitu. Bingung, yang ada rumah kosong, rumahnya tuh berhantu rupanya. Kan gitu aja, itu cerita bagus itu. Nah, kata yang punya rumah nggak apa-apa, tinggal aja, gratis. Tapi ingat, di situ ada jinnya, nggak apa-apa kata si Kaab, namanya Kaab, yang penjual apa dari Parsi itu. Masuk dia, udah diganggu dia dengan membaca surat apa ayat kursi, terbakar jinnya kan gitu. Itu salah satu bentuk profil pelajar Pancasila yang berkaitan dengan apa tadi, bahasa Indonesia. Di sana berarti tentang apa itu? Kebinekaan, kerjasama, macam-macam dia gitu. Kita kaitkan ke sana aja nggak apa-apa, gitu ya. Yang penting ada produk, ada hasil yang diperoleh gitu. Nah, juga matematika. Ini saya mengharapkan yang matematika ini lebih spesifik di dalam menentukan P5-nya. Karena ini untuk matematika ini abstrak. Harus dia belajar secara kontekstual. Ya gitu ya, kontekstual artinya dibawa dulu dia ke alam nyata, baru ke tekstual atau baru ke abstrak. Jangan dibalik, jangan abstrak dulu, tapi nyata dulu, kontekstual dulu nih matematika. Maka agak sedikit apa? Seperti pecahan, nanti ada contohnya. Ya, ustaznya bisa bawa karton belah. Ini ustaz ada apa semacam lingkaran dibelah-belah, padahal kita mengajar pecahan seperti itu. Jadi bawa dulu dia ke kontekstual. Ya. Atau mau buat produk, membuat lingkaran dari makanan martabak, silahkan, kan produk. Walaupun kan tidak ada keterampilan, tapi produknya ada. Tujuannya supaya anak-anak bisa membelah bagian-bagian dari makanan yang sudah dibuat tadi produknya untuk dijadikan menghitung pecahan. Ada berapa pecahnya? Misalnya dibagi 8, kan gitu ya. Ada 8 bagian, kan gitu. Berarti kalau satu bagian berarti 1/8. Nah, ke sana. Padahal kita mengajarkan itu begitu dan seterusnya. Oke, ini barangkali Ustadz untuk masalah alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kreativitas guru sangat diinginkan di sini. Kira-kira yang cocok materi apa ya untuk P5 dari mapel ini gitu ya.
Oke. Pak, Ya. untuk penilaian P5 itu gimana masuk mana Pak? Apakah nilai atau P5 ini include dengan agama. Dengan agama, gitu. Kalau tahun 2021 dia sendiri ada namanya Mapel Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Tapi ini udah nggak ada lagi. Yang sekolah penggerak tahun 2021 masih pakai 8 jam dia satu pekan, khusus itu ada nilainya sendiri, gitu. masuk ke pelajaran Iya, masuk ke pelajaran-pelajaran itu diintegrasikan langsung. Ya, gitu. Ya. Jadi ini untuk dari minggu efektif untuk merdeka Pak. Iya. Minggu efektif semua sama. Tahun 2022-23 itu 36 jam. Di semester ganjil 19, di semester genap 17, total 36. Oh, ada yang buat semester ganjil 18. Mungkin bergeser di bagi rapot, nggak apa-apa. Di semester genap juga 8 biar seimbang, boleh, nggak masalah. Nah, karena tergantung sekolah yang apa. Biasa kalau swasta kan nggak ada masalah Ustaz kan, mau disetel 18. Kalau negeri bisa jadi harus ada edaran dia dari gubernur atau dari dinas pendidikan, makanya mereka memakai 19 plus 17, total semua 36. Nah itu Ustaz, ya. Oke. Lain ada? Ya, silakan. Ya. Ya. Apakah ada materi-materi khusus tambahan yang dicantumkan di situ karena ada penambahan guru tetap? Iya. Yang kedua, tadi mungkin saya kurang dengar atau saya kurang ngerti tentang kita kan di sekolah ada pelajaran siroh, ada fikih dan Iya. akidah. Itu bisa dimasukkan kemana ya Pak? Atau kita yang selama ini kan kita di rapot ini yang kita masukin, atau kalau sekarang itu kita bisa masukkan ke rapot umum sekarang. Tuh. Kemudian yang ketiga, bahasa Inggris tadi, karena ini di awal kita untuk mempersiapkan guru dan sebagainya, mungkin sekolah masih mendiskusikan itu. Gimana kalau misalnya bahasa Inggris itu kita integrasikan dulu ke mapel yang lain? Apakah ke seluruh mapel atau cuma satu mapel aja udah cukup? Ya. Kemudian untuk proyek tadi Pak, Ya. untuk proyek tadi, apakah proyek itu bisa kita muat di dalam proyek itu satu mapel aja atau 3 mapel sekaligus? Kayak misalnya matematika kita masukkan juga, Ya. tapi siroh kita masukkan juga. Ya. Bisa nggak, Pak? Ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ustazah. Ini banyak pertanyaannya. Nanti kalau lupa bilang. Yang pertama, untuk apa tadi lupa? Untuk PAI Pak. Yang PAI. Oke. Yang PAI itu kan 3 jam. Yang PAI-nya tadi kenapa? Lupa saya. Kan itu PAI dan budi pekerti. Iya. Biasanya kan kita cuma PAI aja Pak. Oh, iya. tulisannya. Iya. Apakah karena ada penambahan kata-kata budi pekerti, kemudian materi ada penambahan juga? Ayo gitu, enggak. Gini. Yang lama juga PAI BP, cuman tidak ditulis mungkin di sana. Nah, yang kurikulum K13 juga ada BP-nya saja. Cuman mungkin dianggap PAI saja udah cukup gitu. Artinya di sana satu mapel itu PAI BP, ya, artinya include pendidikan agama Islam dan budi pekerti satu paket. Yang lama juga sama, gitu ya. Nah, kemudian untuk yang profil pelajar Pancasilanya itu per mapel dibuat, ya, per mapel dibuat yang 1 jam tadi. Bisa jadi nanti ini kan satu bisa aja ditargetkan gini rencananya. Kan nggak mungkin 1 jam 1 pekan itu bisa 1 produk gitu ya. Kan harus ada materi berikutnya. Bisa jadi 2 bulan baru selesai. Berarti di 2 bulan itu 1 produk. Atau 1 bulan 4 kali masuk bisa 1 produk, nggak apa-apa. Nah, kalau kita ada pelajaran yang tadi apa siroh, fikih, itu kan bukan pelajaran umum ya, artinya itu pelajaran dinia. Kalau di pesantren pelajaran daya, itu terpisah saja, jangan digabung. Biarkan yang pelajaran dinia itu sendiri sebagai kekhasan daripada sekolah ini, ikonnya sekolah ini. Untuk yang di sini silakan mengambil
materi yang berbeda dari yang sana, gitu aja. Nah, karena kalau nanti diambil yang sama jadi double, kan gitu. Nah, jangan lagi materi itu, yang lain yang banyak gitu, yang banyak yang lain. Nah, makanya untuk penguatan profil pelajar Pancasila itu dia ada materi kebenekaan, ada materinya nih saja, kebenekaan, musyawarah, apalagi ya, demokrasi gitu-gitu. Nah, tapi karena agama dikaitkan aja dengan materi ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran, saya rasa itu gitu. Atau yang lainnya silakan, ya, yang lain silakan. Misalnya ini ada proyek pembagian harta warisan, kan bisa ya. Nah, ini kan proyek itu, ya seolah-olah ada masalah di proyek itu. Ini Ustazah pening ini, Ustazah ada tanah 5 hektar. Misal ya, namanya proyek. Ustazah ada anak, misalnya dari suami pertama. Misal, ini kan contoh. Karena kalau udah beragam gitu bingung gitu ngatur pembagiannya, itu lebih kompleks ya. Dari bisa atau yang inilah, yang jangan Ustazah, Ustaz. Anak dari istri pertama ada 5 anak, istri kedua dan seterusnya. Berapakah pembagian? Kan itu jadi proyek. Misalnya. Tapi anak istri jangan kayak gitu. Tapi kalau untuk ilustrasi nggak ada masalah saya rasa. Jadi ini kan berkaitan dengan faraid ya, atau ilmu untuk pembagi waris penting. Karena nanti ini yang meninggal itu akan ditanya-tanya, kok nggak dibagi-bagi itu, padahal udah ada aturannya, seperti itulah kira-kira. Nah, seperti itu Ustaz. Nah, kemudian berikutnya lagi tadi yang bahasa Inggris, saran saya berdiri sendiri. Kalaupun diintegrasikan dengan mapel, boleh ke semua mapel, boleh sebagian mapel yang kira-kira memungkinkan diintegrasikan bahasa Inggris itu. Tapi lebih bagus dia terpisah sendiri supaya lebih bagus bahasa Inggrisnya, kan gitu. Ya minimal yang sederhana-sederhana dulu lah gitu ya. Gitu. What is this? Who is this? It is table. Gitu-gitulah. Gitu ya. Mahada aja maktabun kalau bahasa Arabnya kan gitu. Jadi seperti itu. Ya. Jadi boleh saya sarankan berdiri sendiri saja nih mapel bahasa Inggris sebagai pilihan. Untuk muatan lokal juga tadi ya Ustazah ya. Kalau ada di daerah yang tadi saya paparkan peraturan gubernur, kalau ada sama nggak usah lagi, yang lain aja nggak apa-apa. Gitu ya, sehingga ada keragaman gitu ya Ustaz ya. Jangan nanti pikir ada di sana, sini pikir lagi. SKI di sana ada, sini ada lagi, nggak usah. Ini kan SMA, SMK yang notabene-nya tidak ada pelajaran daya, tidak ada diniyahnya. Begitu, ya. Nah, yang lainnya silakan. Oke. Cuman saya pingin ini muatan lokal ini bahasa Arab nih Ustaz. Ya, minimal yang sederhana tadi lah. Ya kan? Minimal ana waladun, kan bisa jawab tuh. Sederhana ya Ustaz kan? Yang kecil-kecil dulu dari kelas 1 pelan-pelan tidak usah apa. Nah, saya pikir itu Ustazah. Ini mohon maaf kalau ada yang salah ya. Dalam menyampaikan kadang-kadang nih beda apanya nih. Ya. Oke, silakan Ustazah. Ini masih struktur ya, masih struktur kurikulum ya. Iya. Iya. Baik Pak, dalam pelajaran IPAS tadi Pak, itu disediakan buku panduannya, dan ketika kita ngajar itu apakah terpisah atau bareng? Iya, oke. Oke, baik, terima kasih. Semua mapel yang tercantum di struktur kurikulum Merdeka ini ada CP, capaian pembelajaran. Kalau dulu ada KIKD. Ya, kalau dulu KIKD. Kalau ini ada CP-nya. Baik dia pelajaran IPA, IPAS, Bahasa Indonesia dan seterusnya itu ada CP-nya. Dan pada pelajaran IPAS sudah menyatu antara IPA dan IPS. Menyatu dalam artian gini, sub-sub materinya itu ada yang IPA, ada yang IPS. Jadi seorang guru harus bisa mengajar
di dua materi ini, gitu. Paham ya? Nah, gitu. Jadi tidak digabung, bingung nanti. Kita belajar tentang tumbuhan, kok tentang apa? Ekonomi misalnya, dan seterusnya. Tidak. Jadi sub-subnya itu dia masing-masing antara IPA dan IPS, gitu. Bahkan kalau yang SMA itu fisika, yang IPA-nya itu dibagi lagi, ada fisikanya dulu, ada biologinya, ada kimianya, baru ada ekonominya, ada geografinya, dan seterusnya. Kalau sekolah dasar SD mungkin tidak, hanya dia IPA umum dan IPS umum, seperti itu saja. Ini semua ada panduan, ada CP-nya. Jadi kalau dulu KIKD, sekarang CP. Kalau dulu silabus, sekarang ATP. ATP, alur tujuan pembelajaran. Kalau dulu Ustadz dan Ustazah buat RPP, sekarang nggak ada lagi RPP, jangan takut. Gantinya MA, modul ajar, gitu. Nanti ada cara buatnya, bukan RPP lagi, gitu ya. Oke, barangkali untuk struktur kurikulum barangkali sudah paham walaupun sedikit. Tapi saya rasa banyak ya, udah paham banyak ya, kan nggak susah ya. Nah, insya Allah ini hanya struktur berkaitan dengan jumlah jam per pekannya, per tahun dan seterusnya, gitu. Ya, oke, saya lanjutkan yang lain. Ini baru 2 slide Ustaz, masih ada beberapa slide banyak. Nah, ini yang CP yang Ustaz tanya tadi. Nah, oke. Setelah kita paham tentang struktur kurikulum per mapel, kita juga diberi, karena kita merdeka, mandiri berubah, ada capaian pembelajaran dari kementerian untuk bisa dibaca, dipahami, dan diimplementasikan oleh satuan pendidikan, oleh seluruh guru, kepala sekolah, dan juga kepada siswa di dalam sebagai objek pembelajarannya, gitu. Jadi namanya CP. Nah, ini dia. Pada kurikulum 2013 namanya apa? KIKD. Kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti yang kita ketahui ada KI1, KI2, KI3, KI4. KI1 itu adalah spiritual, 2 sosial, yang ketiga pengetahuan, yang ketiga keterampilan. Nah, pada kurikulum merdeka CP KIKD namanya CP atau capaian pembelajaran. Ini bentuk CP. Kabur ya. Saya besarkan ya. Karena ini ambil screenshot saya. Nah, ini. Nampak ya? Nanti ada yang asli nanti ada saya kopikan aja. Nah, Ustadz dan Ustazah sekalian, sebagai contoh di sini saya ambil mata pelajaran bahasa Indonesia karena urutan di CP itu bahasa Indonesia duluan. Ya. Jadi di sini karakteristik mata pelajaran bahasa Indonesia, dan dia merupakan bagian jam yang terbanyak tadi ya, 8 jam kalau nggak salah. 6 ya, 6 jam tambah 2 jam profil. Jadi ada namanya untuk kemampuan itu 2, area pembelajaran bahasa, kemampuan reseptif dan kemampuan produktif. Ini yang perlu diingat. Apa itu reseptif? Reseptif itu adalah yang berkaitan dengan non perbuatan. Non perbuatan itu menyimak, membaca, dan memirsa, mendengar. Sementara yang produktif itu berkaitan dengan aktivitas berbicara. Berbicara berarti ada suara, ada logatnya, kan gitu ya, ada intonasinya, ada geraknya, dan seterusnya. Dan mempresentasikan juga ada gayanya dan seterusnya. Satu lagi menulis jelas, ada gerakan tangan. Itu bedanya antara reseptif dengan produktif. Dan seorang guru harus memahami ini
Apalagi ini jenjang sekolah dasar yang masih masa pada fase A. Ya, fase A. Oke. Pengertian kemampuan berbahasa diuraikan sebagai berikut. Ada namanya menyimak. Ya. Ini menyimak adalah kemampuan peserta didik menerima, memahami dan seterusnya nih. Saya nggak baca satu-satu lagi, nanti baca sendiri Ustaz saja ya. Nah, ini panjang kali nanti. Jadi di sini menyimak itu ukurannya itu deskripsinya. Intinya di sini adalah adanya semacam pemahaman anak atau peserta didik terhadap isi yang disimak itu. Intinya ke sana. Dan adanya pemikiran dia bahwasanya dia menyimak ada jalan pikiran dari awal sampai akhir begitu. Ada kondisi awalnya, ada perannya, ada aktivitasnya dan ada hasilnya atau disebut dengan STAR. S pertama situation, situasi. T task, tugas, peran. A aktivitas, aktivitasnya apa? Baru hasil, result tulisannya, result dibaca. Result. 5 ya. Star ya. Itu. Kemudian membaca dan memirsa. Memirsa itu mendengar. Ya, mendengar. Artinya di sini membaca adalah kemampuan peserta didik untuk memahami, memaknai, menginterpretasikan, merefleksikan teks sesuai tujuan dan kepentingannya untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, bla 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 dan seterusnya. Jadi intinya di sini kemampuan membaca dan memirsa ini paham terhadap teks itu. Kalau teksnya itu tidak standar, tidak bisa dipahami dan tidak bisa dibaca, kan gitu. Dan memirsa, mendengarkan. Mendengar biasa dalam bunyi ya, atau percakapan orang yang dia terima. Biasa pada ceramah, khutbah, kan gitu ya. Nah, itu didengarnya, gitu. Oke, bisa lanjut. Nah. Elemen berikutnya berbicara dan mempresentasikan. Berarti ini udah yang produktif ya, yang produktif. Kemudian menulis dan seterusnya. Jadi berbicara adalah kemampuan peserta didik untuk menyampaikan gagasan, tanggapan, perasaan dalam bentuk lisan dengan santun. Nah, di sini ada santunnya. Bisa aja orang menyampaikan tanggapan, gagasan itu tanpa ada sopan santun. Nah, kita tidak. Di sini ada sopan santunnya. Mempresentasikan merupakan kemampuan memaparkan gagasan dan seterusnya. Nah, jadi komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam berbicara dan mempresentasikan diantaranya kepekaan terhadap bunyi, bahasa, sistem dan seterusnya. Jadi ustadz dan ustazah ini mumpung masih libur wajib membaca CP ini satu-satu. Bukan semua dibaca, tapi per mapel yang ustazah apa saja. Gitu. Misalnya guru bahasa Indonesia baca CP bahasa Indonesia. Nanti CP PIBP gitu. Bisa ya? Nah, masing-masing nanti membaca ini gitu. Minimal paham dulu sebentar tentang ini gitu. Karena CP ini adalah KIKD pada kurikulum 13 yang memang harus dipahami begitu ya. Kalau dulu simple CP-nya, sekarang enggak. Per mapel. Nah, spesifik dia. Oke, menulis juga sama. Nah, Ustaz dan Ustazah sekalian, capaian pembelajaran mapel bahasa Indonesia setiap fase. Ini fase A. Ini dia. Tadi masih deskripsi dulu, belum CP-nya nih. Jadi nanti, ini mohon izin Ustadz Alhamdi, guru-guru harus mempersiapkan ini sebagai ADM-nya. Kalau dulu buat analisis KIKD, sekarang kan nggak lagi. Berarti analisis CP. Ambil aja dari sana nanti. Ada saya buat Word-nya, nanti ada Word-nya yang udah saya transpose ke Word, dulunya kan PDF. Jadi masing-masing mapel, siapa yang matematik, siapa yang bahasa Indonesia, apa ini, ambil CP masing-masing gitu. Dan nanti di kurikulum atau wakil kepala ada ya Ustaz. Pengajarannya itu dia punya semua ini, bundel semua mapel CP. Kalaupun tidak dalam bentuk hard, soft gitu dan dibaca. Kalau ada hard lebih bagus, berarti semua mapel gitu ya. Nih, ini untuk yang mapel bahasa Indonesia, ini CP-nya ini, menyimak ini, membaca ini, memirsa. Ya.
Oke, berbicara ini dia memperhatikan menulis ini yang produktifnya habis. Cuman sedikit kok, nggak banyak. Berapa halaman? Cuman 2 ya, 1 mungkin. Nah. Kan kita kelas 1 dulu dan kelas 4 ya. Nah, kelas 4 nanti lihat fase 4. Fase 4 itu kan fase B ya. Fase B. Enggak lah. Fase C ya. Fase A 1 2 3 4. Oh, fase B masih, fase B ya. Fase B akhir ya, fase B akhir. Nah, ini Pancasila, pendidikan Pancasila, tidak PPKN ya. Ini elemen, ini deskripsi elemen. Ini dia. Ini belum CP. Nah, ini CP-nya. Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, ini semua. Ini CP-nya. Kenapa dibuat CP ini berbeda dengan K13? Kalau K13 itu umum, tidak spesifik. Kan gitu ya. Misalnya KI1 lah. KI1 itu kan tentang religius ya. Religius. Itu umum. Yang KI2 sosial, yang tadi yang atas spiritual. Itu umum. Nah, kalau umum begini, mapel menyerapnya juga secara berbeda nanti di dalam mengambil KIKD-nya begitu. Sehingga pada kurikulum Merdeka ini KIKD dirubah jadi CP per mapel, spesifik per mapel, karakteristik mapel berbeda-beda. Gitu. Maka CP-nya berbeda-beda. Nah, ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk yang CP PP tadi, pendidikan Pancasila. Oke. Saya tidak pakai mapel lain karena mapel lain banyak. Jadi ini hanya contoh 2 mapel yang saya buat. Oke, ini ada tugas sebenarnya. Nah, ini tugasnya. Ambillah capaian pembelajaran CP SDMI dari keputusan Kepala Badan Standar. Bapak Ibu kalian, Ustadz saja, tidak ada lagi sekarang namanya BNSP, Badan Standar Nasional Pendidikan, tidak ada lagi. Yang ada adalah Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Nah, itu dia. Jadi di situ ambil pada CP, halamannya nggak banyak, 1076 halamannya. 1076 itu untuk semua jenjang. Dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Yang paling banyak SMK, jangan takut. Yang SD sedikit. Nah, gitu. Karena SMK itu banyak program keahlian, itu lebih rumit. Gitu ya. Jadi, apa instruksinya? Kemudian masing-masing capaian pembelajaran. Dan nanti setelah diambil ini, lakukan atau ambil mapel yang Ustadz dan Ustazah ampuh untuk CP-nya masing-masing. Bagi yang 2 mapel, ambil 2 gitu. Tadi tentunya sudah kan gitu. Bisa ya? Ini tugas nih Ustadz kan? Nah, ini ada Ustadz Alhamdulillah, nanti besok ada kapan waktunya ya, dikasih tahu sama guru-gurunya. Oke, terima kasih. CP, saya ambil yang besar dulu CP-nya. Nah, ini nanti saya kopikan bahan CP struktur. Nah, ini dia. Ini sudah saya ubah ke Word. Kalau kemarinnya PDF, nggak bisa kita copy. Ini udah. Coba ya. Nah, ini aslinya nih. Nah, sudah muncul dia. Ini agak lama karena halamannya banyak. Nah, ini dia. Ini aslinya CP yang sudah diedarkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Ini dia. Nah, ini halamannya masih jalan ini, 260 dan seterusnya naik tuh.
Ya, jadi masing-masing ustazah nanti ambil mapelnya ya dari CP yang ada ini. Ini PAUD tidak usah. Oh, kalau ada yang guru PAUD boleh berbagi. Ada yang guru PAUD sini? Ah, boleh diambil. Nanti berbagi. Ini PAUD. Nah, ini dia. Ini yang SD, MI, SMP, SMA, MA, paket C. SMK sendiri. Nah, ini yang tadi ya, yang bahasa Indonesia yang ini tadi, ini yang aslinya. Ya, 1000 masih jalan ini. 76. Berhenti baru. Ini yang CP-CP untuk semua mapel pada kurikulum Merdeka. Ini yang D tidak usah diambil karena gini, per mapel itu ada fase A, terus A, B, C, D, E, F. Jadi dia beradu dengan jenjang lain. Itu SMP. Ya kan? Nah, ini fase D dia. Terus gitu. Ini udah fase C. SMA, MA. Nah, jadi makanya yang untuk SD akan muncul pada mapel lainnya ke bawah, terus muncul lagi terus dan seterusnya. Gitu. Nah, ini profil pelajar Pancasila yang literasi numerasinya. Ini dan seterusnya ini. Oke, untuk yang ini CP ada yang perlu dibahas, perlu ditanyakan, perlu kita samakan persepsi atau gimana? Sudah cocok ya? Masing-masing guru mengambil CP masing-masing mapel. Ya, oke, ini nggak saya buka lagi, nanti saya kopikan aja. Kan ini sudah Word, bisa dikopi nih. Nah, begini. Nah, bisa kan? Terhapus bisa, dikopi juga bisa. Oke, ini saya tutup aja. Nah, ini yang tadi tutup aja. Setelah kita tahu CP yang pada kurikulum 2013 sebagai KIKD, sekarang kita lanjutkan ke ATP. Alur tujuan pembelajaran. Nah, untuk alur tujuan pembelajaran ini ada tugas. Karena alur ini per mapel banyak. Kalau dulu namanya apa? Silabus. Belum RPP, silabus dulu nih. Ambillah alur tujuan pembelajaran ATP SDMI melalui link berikut. Lakukan analisis sesuai dengan karakteristik sekolah Anda. Per mapel sama tugasnya. Coba saya klik ya. Ya, ini saya klik. Oh, nggak bisa karena ini bukan online ya. Oh, ada bisa. Kayaknya nggak bisa. Ya? Linknya aja ya. Saya ambil yang sudah saya sediakan di sini, di gudang ini.
Mana dia? Apa tadi namanya? ATP. Nah, ini dia. Ini contoh yang sudah saya download satu. Fase A. Nah, ini dia. Ini matematika nih. Jadi di sini saya contohkan, PAI ya, PAI bukan matematik. Jadi di sini fase A itu jenjang SD kelas 1 dan kelas 2 ini. Ini adalah bentuk daripada ATP untuk mapel PAI BP. Ini ditulis memang PAI saja nih. Ada lanjutannya nih, PAI BP ya. Pendidikan, Agama Islam dan Budi Pekerti. Oke. Nah, pada fase A itu CP-nya kan tadi sudah ada. Di sesi yang sebelumnya kan ada CP ya. Capaian pembelajaran dari yang berapa halaman tadi itu ditaruh di atas sebagai CP untuk seluruh ATP yang akan kita buat, ATP yang akan kita jalankan dalam proses pembelajaran gitu. Nah, misalnya ini ATP-nya setiap fase. Kelas 1 ini kelas 2, ini alurnya ada 3, 1, 2, 3. Perkiraan jam mapel ini dia 7 pekan 21 jam, menyebutkan, membuat, menumbuhkan sikap. Profil pelajar Pancasilanya ini dia. Peserta didik menjadi pribadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pemahaman agama, kepercayaan dan seterusnya. Ini karena ini punya Jakarta ini, masih ada kata itu. Jadi ustadz dan ustazah diaplikasi saja dengan keadaan kita. Tidak usah ikut yang ada agama, kepercayaan dan seterusnya itu. Gitu ya. Nah, jadi contoh-contoh untuk ATP ini ada di link yang tadi gitu. Ini dia linknya. Saya ambil, saya buka dulu ya linknya. Oh, ini dah. Nah, yang ini tadi. Nah, ini tadi. Nah, ini ATP. Ini ada Diksus, ada Dikdasmen. Kita SD yang Dikdasmen ya. Diksus itu pendidikan khusus. Nah, ini semua mapel ustadz dan ustazah, makanya banyak. Ya, gitu. Jadi kalau kita punya link itu kita bisa ambil sendiri masing-masing ATP-nya. Iya. Bukan, ini udah per mapel. Di dalamnya itu umum. Iya. Contoh gini. Saya buka yang mana tadi? SD ya, misalnya matematik saya buka. Nah, di mapel matematik itu ada SMP, ada SMA, ada SD. Nah, yang SD kita ambil gitu. Nah, yang SD ini ada beberapa orang yang buat. Ini waktu pelatihan di Jakarta waktu itu. Ini semua adalah kerjaan orang yang mengambil ATP matematik. Nah, ini dia. Ini punya Meliani, Ibu Meliani ini. Nah, ini dia. Kalau dulu apa namanya ini? ATP? Silabus. Nah, itulah dia. Di situ aja bedanya semua. Nah, ini bahkan ada semesternya sudah dibuat sama dia. Ya. Jadi inilah ATP dia ada domain, ada capaian pembelajaran fase. Kalau ini fase C ini berarti kelas berapa? Kelas 56 ya, 56. Berarti jangan yang ini, ambil yang lainnya, yang kelas 1 mana? Nah, ambil yang di sini. Ya, kita cek yang ini. Ini kelas 56 juga.
Ini sudah ada ininya ya. Rasio penyusunan alur tujuan pembelajaran di bawahnya nih, di sheet-sheetnya. Ini udah ada semua. Ini CP-nya, ini per kelas. Ini draft-nya, ini draft alurnya. Ini fase B, kelas 3 dan kelas 4. Ini sudah ada. Jadi dia untuk CP ini per mapel. Bilangan, misalnya bilangan. Ini semua tentang bilangan. Pada fase B, peserta didik dapat membaca, menulis, membandingkan, mengurutkan dan seterusnya. Jadi kalimatnya ini adalah kalimat yang berkaitan dengan tujuan yang dicapai setelah dilakukan pembelajaran. Makanya dikatakan ATP, alur tujuan pembelajaran, atau tujuan yang dicapai di setiap akhir fase gitu. Mungkin yang mana tadi ATP. Ini ATP. Saya ulang lagi, Dikdasmen yang PP mana PP? Pendidikan Pancasila. Oh ya, ini salah nih, bukan PP. Nanti diubah aja nih. Nah, ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini PPK. Ini yang PP, Pendidikan Pancasila. Ini mohon diganti nanti ya. Ini salah nih. Ini sudah ada juga di sini semua PP Pendidikan Pancasila. Jadi dia juga per mapel Pancasila, Undang-Undang Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan. Itu yang kelas berapa ini? Kelas 5 dan 6. Nah. Oke ya. Dan seterusnya. Jadi silakan Ustadz dan Ustazah untuk aktif di sini online, mengambil bahan-bahan pada link yang ada di Android ada, boleh di link tadi juga bisa, nanti saya kirim ya. Loh. Ya, oke. Untuk ATP ada yang mau tanyakan? Sama seperti silabus lah gitu kira-kira. Satu saja tinggal ambil saja, kemudian dikembangkan sendiri boleh. Oh, nggak dikembangkan, ya sudah pakai itu yang sudah, nggak ada masalah. Ya, ada yang mau tanyakan lagi? Silakan. Jadi ATP itu harus sama kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 sama 4, 5 dan 6 sesuai fasenya. Iya, sesuai fasenya. Jadi kelas 1 sama 2 tidak boleh berbeda ATP. ATP-nya misalnya matematika. Di kelas 1 kan ada. Di kelas 2 kan juga ada. Ya. Kita memilahnya masing-masing. Kan banyak materi tadi. Misalnya bilangan. Kemudian apa lagi tadi? Nah, aljabar. Kan misalnya di situ fasenya fase A. Fase A itu kan kelas 1 kelas 2 ya. Kita bagi dari dua ATP tadi, yang mana masuk di kelas 1 dan yang mana masuk kelas 2. Dilihat itunya aja. Kalau nanti nggak siap tuh banyak. Ya, contoh begini. Saya buka lagi ya. Nah, ini dia. Fase A. Nah, inilah misalnya ini. Nah, ini sudah ada. Ini malah sudah dibagi-bagi, Ustaz. Kelas 1 itu saya besari ya. Nah, ini udah dibagi-bagi nih. Kan ada materinya akidah, fikih, apalagi tadi? Al-Qur'an, hadis, akhlak, sejarah peradaban Islam.
Kalau yang matematik tadi kan ada bilangan, ada apa lagi tadi? Aljabar dan seterusnya ya. Kalau yang PP tadi ada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, undang-undang dan seterusnya ya. Jadi dipisahkan mana yang masuk kelas 1 dan mana yang masuk di kelas 2 gitu. Untuk fase A tadi, ini kan fase A nih. Fase A itu kelas 1 kelas 2. Contoh di sini untuk PAI BP, untuk yang akidah, dia di sini untuk satu-satu kodenya tentang peserta didik menyebutkan rukun iman, terutama iman kepada Allah, keesaan Allah dan seterusnya. Dapat membuat karya kaligrafi Asmaul Husna. Berarti situ udah ada produk, kan gitu ya pembelajarannya. Asmaul Husna secara berkelompok sehingga menimbulkan kolaborasi dan kepedulian. Ini contohnya ini. Nah, pada kelas 2 untuk materi yang akidah itu lain lagi. Peserta didik menyebutkan Asmaul Husna, Al-Hafiz, gitu ya. Dan seterusnya ini. Berarti di sini menulis saja, di sini sudah dalam bentuk ucapan kelompok, gitu ya. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha, gitu dan seterusnya. Misalnya, betul saja. Misalnya seperti itu. Jadi nggak siap nanti. Jadi di sini sudah dalam bentuk ucapan. Nah, nih menyebutkan kan gitu. Nah, yang lainnya, nih peserta didik menyebutkan Asmaul Husna dan seterusnya ini membuat berupa kaligrafi. Oh, ini dipisah-pisah. Ini per ini ya, ada yang keesaan cuman ini saja, yang ini dilanjutkan. Karena kan banyak itu sampai 99 gitu. Nah, pandi-pandi kita lah membaginya supaya tercapai, kira-kira gitu. Jadi seperti itu pembagiannya kira-kira. Yang di fikih juga sama. Fikih itu peserta didik menghafal rukun Islam. Dapat menampilkan lagu tepuk rukun Islam di depan. Ini kalau kita model itu. Kalau di sini model lain, di keseluruhan model lain, silakan cara apa gitu. Kan gitu ya. Rukun Islam. Model tepuk tangan atau kita model alunan, kan gitu ya. Al-Islamu Al-Islamu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa aqimus shalah wa atuz zakat, kan gitu ya misalnya ya. Sehingga paham gitu. Yang ini juga sama. Tapi di sini udah ada kata-kata video. Ada video, membuat video dan cara berwudu. Ini udah masalah wudu fikihnya. Jadi peserta didik dapat mendemonstrasikan tata cara berwudu secara tertib dan benar. Artinya tidak hanya mempraktekkan tapi divideokan cara berwudu. Membuat video dan tata cara berwudu serta secara tertib dan seterusnya. Sehingga tertanam perilaku tertib, disiplin dan taat beribadah. Jadi ini semua dibagi masing-masing per kelas. Nah. Kira-kira bisa nggak nih kira-kira? Bisa ya? Yang udah ada pattern ini, alhamdulillah nih guru agama udah ada ini kan gitu. Udah ada polanya, tinggal di perma isinya sendiri, ya. Dan seterusnya sampai ke masuk materi sejarah peradaban Islam. Ini mulai dari kisah Nabi Adam ya, gitu ya. Kalau di sekolah dasar ya, kisah Nabi Adam dan seterusnya. Fase B itu juga, cuman kan kita fase B untuk jenjang SD belum ya. Ada ya untuk kelas 4 ya. Fase C ini ada semua fase nih. Ini maksudnya untuk persiapan 1 tahun habis. Oke, ada yang mau tanyakan lain? Tidak? Kalau tidak saya lanjut. Jadi gambaran ATP berbeda dengan gambaran silabus.
Kalau yang untuk T5-nya bisa Pak? Ya. T5-nya? Nah, ini dia C5-nya. Berarti dia ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu 1 tahun. Berarti ada produknya 5. Nah, contohnya di sini. Nah, saya besari ya. Peserta didik menjadi pribadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengenai unsur-unsur utama agama, hari-hari lain yang suci secara agama dan orang suci, dan menjadi pribadi yang mandiri. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya di sini adalah si peserta didik itu di dalam P5 tadi, profil peserta didik Pancasila ya, adalah menjadi pribadi yang bertakwa, beriman, bertakwa kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala kalau kita. Kemudian memahami ayat sucinya, sejarah agama dan orang suci. Orang suci maksudnya pimpinan ya. Pimpinan, dan menjadi pribadi yang mandiri. Kira-kira produknya apa kan gitu? Produknya apa? Ini kelas 1. Kalau kita tulis dalam bentuk laporan produk profil pelajar Pancasilanya apa kan gitu. Di sini berarti yang kita buat adalah, karena ini kelas 1 nih, Ustaz. Kelas 1 ini kan untuk menulis juga belum itu ya. Belum begitu yang bersangkutan anak-anak itu, sehingga produk yang dihasilkan itu adalah berkaitan dengan tampilan saja. Amalan boleh, pribadi taat, disiplin ibadah dan seterusnya kalau kita terapkan di sini. Jadi nanti produk yang dihasilkan adalah sudah disiplin tepat waktu sholat misalnya, sudah terpatri kedisiplinan dan menghormati guru, atau ini kan ada orang suci maksudnya kan, guru atau tengku lah atau imam kan gitu ya, dan seterusnya. Nah, kira-kira begitu. Pertanyaannya, apakah ini bisa diubah? Bisa, silakan diubah. Kalau ini nggak cocok, ini kalimatnya kadang-kadang membingungkan, diganti saja. Nah, seperti ini dan seterusnya. Nah, kalau yang ini udah kelas 2 nih. Akhlak kepada diri sendiri, orang lain, bernalar kritis, mengidentifikasi, mengklarifikasi dan mengolah informasi dan gagasan. Berarti ada produk di sana perubahan sikap ya. Dari sikap yang belum bisa diidentifikasi, belum bisa diklarifikasi, menjadi sudah bisa diidentifikasi, bernalar kritis dan seterusnya. Nah, gitu. Jadi itu dari pengamatan Ustaz dan Ustazah sekalian. Boleh dalam bentuk tabel pengamatan, dalam bentuk skor. Nanti ada berkembang, sangat berkembang, atau belum berkembang, atau berkembang sesuai harapan dan seterusnya. Nanti ada di dalam profil pelajar Pancasila laporannya gitu. Oke, ini saja. Nah, kalau yang ini jelas ya, kisah Nabi Muhammad dan Ishak dan pesan-pesan dari kisah mereka. Nah, ini glosariumnya nih. Nah, oke, saya rasa ini untuk yang ATP silahkan untuk diambil pada masing-masing mapel yang ada. ATP sudah beres. Kita masuk ke modul ajar. Break. Boleh? Oh ya, kita break jam berapa? Saya mau bilang break tadi. Istirahat bentar ya. Untuk iya.